Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Hasra, yang mudah-mudahan sama-sama senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sekian jumlah nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat lahir dan batin. Sehingga alhamdulillah, dengan izin dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melaksanakan terutama adalah ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita berharap ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan di bulan suci ini semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, manusia besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Al-Hasra yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan tema kita mengajak kepada keluarga kita untuk sholat tahajud. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam pelaksanaannya. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 79 Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili, pada sebagian malam, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah kamu nafilatan laka, sebagai tambahan atau sebagai sholat sunat kepadamu. Ayab asa yabasaka maqamam mahmuda, mudah-mudahan Tuhan kamu mengangkat kamu kepada derajat yang paling mulia atau derajat yang terpuji. Jamaah Al-Hasra yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dari kedua ayat ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita bahwa dalam rangka kita mengajak untuk ibadah sholat kepada keluarga kita, baik sholat sunat maupun sholat wajib, ataupun sholat wajib dan juga sholat sunat, yang keduanya adalah merupakan ibadah yang sangat penting di dalam ajaran agama kita. Bahwa ibadah sholat adalah merupakan ranking pertama di dalam ajaran agama Islam, bahwa ibadah sholat tidak ada tandingannya bila kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa misalnya, ibadah haji, ibadah zakat, itu semuanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu melalui malaikat Jibril. Tapi ibadah sholat ini adalah langsung
Nabi kita Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diisrakan dan dimisyarkannya sampai ke Sidratil Muntaha adalah untuk menerima perintah daripada sholat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tepatnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Ibadah sholat faedahnya adalah lebih penting atau lebih tinggi dan lebih mulia daripada ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Harsah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Arti daripada ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat, Su'ila Nabi SAW min qaulillahi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Rasulullah SAW menjawab, man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala sholatalah. Orang yang sholat tidak mampu, tidak bisa dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar, fala sholatalah, maka sholatnya adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti sholatnya tidak memberikan pengaruh di dalam kehidupannya sehari-hari. Bahwa di dalam sholat yang kita lakukan itu adalah merupakan zikrullah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sesuai dengan surat At-Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka ibadahlah kamu kepadaku. Wa qimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat adalah untuk mengingatku. Bahwa sholat yang kita lakukan pada dasarnya adalah merupakan zikrullah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sholat yang kita lakukan tanpa adanya zikrullah, tanpa adanya keikhlasan, dan juga tanpa adanya yang dikatakan pengharapan atau khosyah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dipastikan bahwa sholat kita tidak termasuk sholat yang khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman tepatnya di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa waquduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2, Allah pun Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung dan sungguh berbahagia al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Siapa yang berbahagia? Orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim, itu mereka orang-orang yang dalam sholatnya khashi'un, dalam keadaan khusyuk. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Harsah yang mudah-mudahan sama-sama senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah merupakan suatu kemestian dan keharusan bagi kita, entah posisi kita sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga,
Senantiasa antara yang satu dengan yang lain anggota keluarga kita sama-sama mengingatkan, sama-sama mengajak, mari sama-sama terutama kita istiqomahkan, menjaga, terutama sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat sunat yang lain. Entah itu sholat tahajud, entah itu sholat tasbih, entah itu sholat duha, entah itu sholat rawatib. Yang penting pada dasarnya bahwa apapun bentuk namanya sholat yang kita lakukan adalah kita sama-sama zikrullah, adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Al-Aqsa yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bahwa sholat atau sembahyang merupakan ajaran Islam yang paling pertama atau paling pokok atau ranking yang pertama dalam ibadah-ibadah lain. Dalam satu hadis dijelaskan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah wa in saluhat saluhat sair amalihi wa in fasadat sair amalihi. Bahwa yang paling pertama dihisab kepada seorang hamba nanti hari kiamat adalah tentang sholat. Kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya atau amalnya. Kalau sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal daripada perbuatannya. Jamaah saya mudah-mudahan sama-sama senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang menjelaskan tentang masalah makna dan hikmah daripada sholat. Kemudian Nabi menjawab atau menjelaskan dalam keterangan tersebut, man habijo alaiha bakanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga sholatnya, bakanat lahu nuran, maka orang tersebut akan mendapatkan cahaya. Cahaya di dunia, cahaya di alam kubur, cahaya di yaumil qiyamah, dan cahaya di alam akhirat. Wa burhanan, dan akan mendapatkan pembelaan. Wa najatan, dan pasti orang yang menjaga sholatnya akan selamat yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Tapi sebaliknya, wa man lam yuhafid alaiha, barang siapa yang tidak mampu menjaga sholatnya, wala nuran wala burhanan, tidak akan mendapatkan cahaya dari Allah, wa burhanan, dan tidak akan mendapatkan pembelaan, wala najatan, dan dipastikan tidak akan selamat wa yaumil qiyamah, pada nanti hari kiamat. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang tidak mampu menjaga sholatnya, yaumil qiyamah ma Qarun wa Fir'aun wa Ubay bin Khalaf. Nanti dari kiamat orang-orang yang tidak menjaga sholatnya akan digolongkan kepada Fir'aun, kepada Qarun, dan kepada Ubay bin Khalaf. Sama-sama kita tahu Qarun adalah orang yang terkaya di dunia dulu sampai nanti hari kiamat. Tidak ada bandingannya, tapi dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Akhirnya hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun adalah dedengkotnya atau gembong daripada orang-orang kafir yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, bahkan dirinya mengaku sebagai Tuhan. Dan juga Ubay bin Khalaf, yaitu gembong daripada orang-orang munafik. Jamaah yang mudah-mudahan sama-sama senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama, kalau kita mau sehat, kalau kita mau selamat, kalau kita dan keluarga kita mau sukses dan barokah hidup di dunia dan akhirat, mari sama-sama kita perbaiki sholat kita, terutama sholat wajib dan juga sholat-sholat sunnah yang lain. Kita istiqomahkan, kita jaga, kita kerjakan, entah itu tahajud, entah itu duha, entah itu sholat wajib atau sholat rawatib, sebagai nabilah, sebagai tambahan sholat wajib yang kita lakukan. Barangkali sholat wajib yang kita lakukan kurang sempurna, kurang khusyuk, kurang lain sebagainya, ditambah dengan sholat sunat yang kita lakukan. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apalagi di bulan Ramadan ini, bahwa sunnah kalau kita kerjakan ditulis akan menjadi wajib. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.